Selamat datang kembali di channel ini. Perang di Gaza terus berlangsung dengan kekejaman luar biasa. Puluhan ribu warga sipil tewas, namun dari reruntuhan dan penderitaan, perlawanan rakyat Palestina justru semakin menguat. Hari ini kita akan membahas Operasi Batu Daud, sebuah strategi perlawanan baru yang diluncurkan oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas. Apa itu Operasi Batu Daud? Seberapa efektif serangan ini dan bagaimana reaksi Israel? Simak selengkapnya. Sejak serangan besar-besaran Israel di Gaza dimulai, lebih dari puluhan ribu orang tewas, mayoritas adalah warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan. Brigade Al-Qassam merespon kekejaman ini dengan meluncurkan Operasi Batu Daud. Nama ini diambil dari kisah Nabi Daud yang menumbangkan Jalut, panglima besar hanya dengan sebuah batu, sebuah simbol perlawanan rakyat kecil melawan kekuatan besar. Sabtu 31 Mei 2025, Brigade Al-Qassam meluncurkan serangan jarak dekat terhadap satu unit infanteri IDF. Menggunakan senjata ringan dan strategi penyergapan, mereka mengklaim menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel. Serangan ini dilanjutkan dengan serangan ke tempat persembunyian IDF di kompleks perumahan Eropa di Khan Yunis. Mereka menggunakan peluru penghancur bunker dan fragmentasi untuk menyerang titik persembunyian. Menurut laporan dari Al Jazeera, pertempuran berlangsung sangat sengit. Brigade Al-Qassam menyebarkan video operasi mereka untuk menunjukkan keberhasilan serangan ini. Dalam video tersebut tampak posisi IDF yang diserang, ledakan dari peluru bunker buster, dan evakuasi korban oleh 3 helikopter Israel. Taktik ini menjadi bukti bahwa perlawanan gerilya di medan perkotaan Gaza masih efektif, bahkan melawan pasukan militer bersenjata lengkap. Menariknya, 2 hari sebelumnya operasi serupa juga terjadi di lokasi yang sama. Brigade Al-Qassam mengklaim telah menjebak satu unit IDF di dalam bangunan yang telah dipasangi ranjau jebakan lalu meledakkannya. Hasilnya, seluruh unit tewas atau terluka. Ini mengindikasikan bahwa Hamas masih mampu memanfaatkan pengetahuan medan, menyusun perang asimetris, dan mengganggu operasi militer Israel secara signifikan. Sementara itu, situasi kemanusiaan di Gaza semakin mengkhawatirkan. Menurut laporan CNN Indonesia dan Al Jazeera, dalam 24 jam terakhir, 95 warga Palestina tewas. Blokade Israel menyebabkan kelaparan dan kekurangan air, ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan akses kesehatan. Operasi militer Israel justru semakin meningkatkan penderitaan, membuat banyak pihak menyerukan gencatan senjata dan intervensi kemanusiaan. Operasi Batu Daud bukan hanya operasi militer, tapi simbol perlawanan. Dalam kisah Al-Quran, Nabi Daud bukanlah seorang panglima, tapi hanya seorang pemuda sederhana. Namun, dengan iman dan keberanian, ia mampu menumbangkan raksasa Jalut. Bagi rakyat Palestina, ini adalah cermin perjuangan mereka hari ini. Melawan penjajahan, blokade, dan pembunuhan massal hanya dengan senjata seadanya. Sayangnya, dunia internasional masih terpecah dalam merespon agresi Israel. Beberapa negara mengecam, namun banyak juga yang bungkam. Sementara itu, rakyat Gaza terus menanggung penderitaan tanpa akhir. Pertanyaannya, sampai kapan dunia akan diam? Apakah perlawanan seperti Operasi Batu Daud akan terus berlanjut? Dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas jangka panjang di kawasan? Dari reruntuhan Khan Yunis hingga jembatan Jabalia,
suara rakyat Palestina terus menggema. Dengan operasi-operasi seperti Batu Daud, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak akan diam menghadapi penindasan. Perlawanan masih ada, dan dunia suatu saat nanti harus memilih berdiri di sisi kemanusiaan atau menjadi bagian dari kejahatan yang dibiarkan.